Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Evan Irdani pada matkul Pendidikan Studi Islam pada kelompok 12 Prodi PAI semester 1. Halo kawan-kawan semua, sudah siapkah kalian menyimak materi yaitu tentang memahami antara Islam dan globalisasi? Simak materinya. Baiklah teman-teman, mari kita menuju materi memahami antara Islam dan globalisasi. Istilah pendidikan Islam terjalin dari dua kata, yaitu pendidikan dan Islam. Dalam hal ini, kata kuncinya adalah Islam yang berfungsi sebagai sifat, penegas, dan pemberi ciri khas bagi kata pendidikan. Menurut yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istilah yang dipakai dan dianggap mencerminkan konsep pendidikan Islam yaitu ada tiga, yaitu ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Mari kita ulas istilah ta'lim. Penggunaan istilah ta'lim untuk menyatakan pendidikan dalam Islam. Dasar kata kerja al-mar dalam beberapa ayat Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fa'il atau pelaksana dari kata kerja tersebut, dan manusia sebagai maf'ul atau sasaran, sebagaimana firman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya adalah istilah ta'dib. Istilah ta'dib merupakan bentuk mendasar dari kata kerja adaba yang berarti mendidik, melatih, memperbaiki, juga memberikan tindakan. Di samping itu, kata ta'dib yang berasal dari kata dasar adaba berarti akhlak, mulia, sopan santun, dan budi pekerti. Dengan demikian, pendidikan Islam yang ada pada dasarnya merupakan usaha untuk melatih dan menanamkan akhlak mulia pada anak-anak. Maka dari itu disebutlah dengan istilah ta'dib. Selanjutnya, mari kita bahas tentang istilah tarbiyah. Tarbiyah merupakan bentuk dasar dari kata kerja robba yang berasal dari kata robba yarbu dengan pengertian dasar tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, maka kata tarbiyah mengandung pengertian dasar menumbuhkan dan mengembangkan. Bagaimana penggunaan istilah tarbiyah? Untuk pendidikan Islam berdasarkan pada penggunaan kata robba dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Kata robbah dalam ayat tersebut mengandung pengertian pendidikan dalam arti pemeliharaan, pengasuhan, dan pembimbingan dari orang tua kepada anak-anaknya dengan penuh rasa kasih dan sayang. Dengan uraian ketiga istilah tersebut mempunyai pengertian dasar yang saling berkaitan, yaitu yang dapat digunakan secara bersama-sama dan cocok untuk konsep pendidikan Islam. Lalu apa pengertian globalisasi itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi dapat dipahami sebagai proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, serta teknologi ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru yang lain, sehingga
semakin tak nampak atau tidak jelas lagi batas-batas antara suatu negara. Globalisasi ini selain menghadirkan peluang positif untuk hidup mewah, nyaman, murah, indah, dan maju, juga dapat menghadirkan peluang negatif, yaitu menimbulkan keresahan, penyesalan, dan penderitaan. Globalisasi ini bekerja selama 24 jam dengan menawarkan banyak pilihan dan kebebasan yang bersifat pribadi. Nah, disinilah tugas pendidikan adalah membawa generasi ini merengkuh sedemikian agar manusia itu tidak tercabut dari kemampuannya dalam menghadapi kontradiksi alam yang selalu mengalami perubahan. Globalisasi sebagai proses terkait dengan globalization, yaitu panduan dari globalization dan evolution. Kemudian, pendidikan Islam dan era globalisasi bagi orang Islam itu sendiri bagaimana? Nah, sebenarnya pengetahuan itu bukan merupakan tindakan atau pikiran yang terpenting dan abstrak, melainkan merupakan bagian yang paling dasar dari kemajuan atau perwujudan pandangan dunia atau worldview. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika ilmu itu tidak memiliki arti yang demikian penting. Sehingga tidak terhitung banyaknya pemikir Islam yang larut dalam menghadapi atau mengungkap konsep ini. Konseptualisasi ilmu yang mereka lakukan tampak dalam upaya mendefinisikan ilmu yang tidak habis-habisnya, dengan kepercayaan bahwa ilmu tak lebih dari manifestasi dalam memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan, seperti juga membangun sebuah peradaban yang membutuhkan suatu pencarian pengetahuan yang komprehensif. Islam yang sebagai agama akhir zaman akan selalu beradaptasi dengan segala arus modern dan teknologi. Baiklah, itu tadi pemaparan tentang pendidikan Islam dan globalisasi. Diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perubahan positif yang berarti bagi perbaikan dan kemajuan peradaban umat Islam, baik pada dataran intelektual, teoritis maupun praktis. Semangat selalu, Allahu Akbar. Nah, bagaimana sudah memahami antara Islam dan globalisasi, bukan? Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.